Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler, jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Halo cuy, balik lagi di Sposki Review. Kali ini saya akan mengambil satu film yang udah lama, tapi masih keren aja di zamannya. Film ini berjudul Assassins, dirilis pada tahun 2009. Disutradarai oleh James McTeigue, dan diperankan oleh Rain, Naomi Harris, Ben Miles, Rick Yoon, So Kusugi. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja cuy. Skui! Closed doors, I'm a fool for your love. Kita diperlihatkan dengan seorang yang sedang ditato oleh artis tato. Anak buahnya memberikan sebuah surat, dan surat itu berisi pasir. Artis tato yang kaget melihat itu, memperingatkan bahwa itu bukan surat biasa, melainkan adalah target seorang ninja untuk membunuh mereka. Dulunya dia pernah mendapatkan surat seperti itu, dan beruntung dia tidak mati, karena jantungnya berada di tengah. Artis tato itu mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah ninja. Tetapi, pemuda itu hanya mengolok-ngolok orang tua itu. Tidak lama kemudian, anak buahnya dibelah menjadi dua dan membuat panik gangster tersebut. Sesosok bayangan membunuh mereka satu demi satu dan tidak terlihat sama sekali oleh mereka. Dan tersisalah bos gangster itu dan artis tato. Di saat bos menodong kakek itu, tangannya dipotong seketika dan bayangan itu memenggal kepalanya. Dari bayangan pun keluarlah ninja yang membunuh kakek itu. Kita melihat seorang agen federal di kota Berlin. Wanita ini bernama Mika, dengan seorang yang bernama Ryan Maslow, yang adalah pimpinan Mika. Mereka lah yang akan menyelidiki pembunuhan gangster malam itu. Orang ini adalah Reizo yang adalah ninja yang telah melarikan diri dari klan Ozunu. Dia bertemu dengan wanita yang sebenarnya hanya menyamar dan dia ditugaskan untuk membunuh Reizo. Tapi tidak menunggu lama, Reizo dapat membunuhnya. Reizo tinggal di apartemen yang kecil dan jauh dari keramaian. Dia bersembunyi dari klan Ozunu. Semasa kecilnya, dia tinggal di markas besar Ozunu. Klan Ozunu mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan diri dari sayatan. Of the Ozunu clan. Reizo dilatih dengan sangat berat, sampai kehilangan rasa takut. But instead you fought. You faced the enemy without doubt. You must learn to fear nothing at all. Dia berlatih sekuat tenaga agar menjadi yang terbaik. Gurunya mengajari rasa sakit yang sebenarnya. Tapi di kemudian hari, Reizo duduk dan membuat gurunya bangga akan Reizo. Reizo yang sudah tumbuh dewasa mempunyai perasaan pada wanita, anggota klan Ozunu. Dan tahap berikutnya, dia berlatih dengan mata tertutup. Dan bisa mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Di pertarungan wanita itu, gurunya menyuruh Kiriko untuk memotong musuhnya. Tetapi Kiriko menolak permintaan gurunya. Dia pun harus menerima sayatan dari gurunya di wajahnya. Dia harus ditahan beberapa hari di penjara. Suatu malam, Kiriko berniat untuk kabur dari klan Ozunu. Dia pun mengucapkan perpisahan kepada Reizo dan mengajaknya bersama Kiriko. Tapi Reizo menolak akan hal itu. Dia pun mencoba melarikan diri. Tetapi berhasil ditangkap anggota dari klan Ozunu. Besoknya, Kiriko dihukum mati. Dan anggota klan yang adalah rival dari Reizo membunuh Kiriko di hadapan Reizo. Selang waktu kemudian, tepat di mana misi pertama Reizo, dia ditugaskan membunuh bos besar yang berada di toilet. Tetapi, bos itu bukanlah lawan yang sepadan dengan Reizo. Dengan sadisnya Reizo membunuh bos besar itu. Dan bertemu dengan pemimpin Ozunu beserta klan Ozunu di atap gedung. Ternyata Reizo adalah penerus satu-satunya klan Ozunu. Pemimpin klan menyuruh untuk membunuh seorang gadis yang mencoba melarikan diri dari klan.
seperti Kiriko. Tapi, Reizo menebas pemimpin itu dan melawan mereka. Reizo yang kalah jumlah membuatnya kalah sakit. Dan terjatuh ke laut. Kembali ke Mika yang sedang menyelidiki pembunuhan yang sudah 2 tahun lamanya. Ketika seorang prajurit yang sudah pensiun ketakutan akan seorang yang akan membunuhnya. Dan tepatnya mati pada malam itu. Istrinya memberikan bukti-bukti berupa gambar dan rekaman CCTV. Dan terlihat Reizo turut serta dalam pembunuhan orang itu. Malamnya, Mika kembali ke apartemennya dan mendapat surat yang berisikan pasir hitam. Ya, kita semua udah tahu ya, pasir hitam itu intinya adalah target pembunuhan ninja. Datanglah seorang ninja yang ingin membunuh Mika. Tapi kali ini seorang ninja mencoba menghentikan pembunuhan itu dan membunuh ninja yang ingin membunuh Mika. Ternyata Reizo yang melawan mereka. Dia pun berkata bahwa mereka akan datang membunuh Mika. Reizo dan Mika berbincang soal klan Ozuno yang ingin membunuh Mika. Mereka bertemu dengan pimpinan Mika dan ternyata itu adalah jebakan yang akan menangkap Reizo. Mereka pun menangkap Reizo. Dan Reizo berkata bahwa ninja akan datang menghabisi semua orang di markas mereka. Lampu pun padam seketika dan terlihat ninja yang sudah mengerumuni mereka. Tidak menunggu lama, Mika mencoba melepaskan Reizo di detik-detik terakhir. Dan itu membuat Reizo dapat melawan mereka. Dia membunuh semua ninja yang ingin membunuhnya. Seorang diri, dia yang kewalahan melawan mereka. Dibantu dengan Mika. Reizo yang terluka parah dibawa ke motel. I'm just a forensic researcher. Tapi berhasil dibawa klan Ozuno. They took him 10 minutes ago. Reizo yang adalah mantan klan Ozuno dapat menyembuhkan diri dari luka sayatan. Dia dibawa bertemu dengan pimpinan Ozuno. Reizo yang diikat dan akan dibunuh karena sudah berkhianat pada klannya. Dia mengejek pimpinan itu. Old man. Ternyata dia sudah merencanakan sesuatu dan memuntahkan pelacak. Ternyata semua agen federal telah mengepung tempat itu. Agen federal itu pun membunuh semua ninja. What took you? Because I was asleep doesn't mean I couldn't hear you. Reizo pun kembali mengejar anggota klan. Dia bertemu dengan saudara yang telah membunuh kekasih Reizo. Pertarungan itu dimenangkan oleh Reizo, karena saudaranya bukanlah tandingan Reizo. Setelah mengalahkannya, dia bertemu dengan pemimpinnya sekaligus gurunya. Gurunya mempunyai keahlian untuk berpindah tempat dengan sangat cepat.
Mika yang membantunya ditusuk oleh gurunya. Dengan marah, Reizo menggunakan jurus gurunya dan mengalahkannya saat itu. Ternyata itu adalah jurus tertinggi klan Ozuno. Mika beruntung masih hidup karena jantungnya berada di tengah. Dan itu membuatnya tetap hidup. Dan itulah akhir film dari Ninja Assassin. Yang endingnya gue puas banget. Oke, jika kalian suka dengan video ini, like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikut.